Tidak semua perjalanan dihiasi kehangatan canda tawa. Beberapa di antaranya diisi dengan rasa penasaran. Kapan sampai tempat tujuan? Tidak semua perjalanan diawali dengan semangat menggelora. Beberapa di antaranya dimulai dengan rasa lelah akan hidup yang begitu-begitu saja. Sebenarnya, perjalanan ini sudah kami rencanakan 2 bulan yang lalu. Tapi karena cuaca yang tidak dipahami, akhirnya kami merealisasikannya di bulan ini. Menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dari kota Palembang. Akhirnya saya tiba di Pulau Maspari. Pulau yang dulunya tak berpenghuni ini saat ini sudah menjadi salah satu pulau yang dibuka menjadi objek wisata di Sumatera Selatan. Setidaknya perjalanan 8 jam saya akan terobati dengan mengeksplor pulau ini lebih jauh. Kenapa Maspari? Karena Maspari satu-satunya pulau di perairan Laut Timur Sumatera Selatan yang belum banyak dikunjungi dan menyimpan daya tarik untuk dijelajahi. Laut, perbukitan, karang, dan pasir putih seolah menyambut kedatangan saya kali ini. Saya mulai perjalanan dengan menyusuri bebatuan karang yang tersusun rapi, seolah menjadi benteng bagi Pulau Maspari agar tak abrasi. Bebatuan karang di Pulau Maspari ini terhampar hampir mengelilingi separuh Pulau Maspari. Pemandangan bebatuan karang ini dapat dilihat ketika tiba di Pulau Maspari, karena salah satu letaknya juga berada di sekitar dermaga pulau ini. Selain bebatuan karang, pulau ini masih dipenuhi dengan endemi pepohonan pesisir yang masih rimbun. Pulau Maspari merupakan pulau yang memiliki landscape pantai yang cukup indah. Lihat di sini ada pantai yang hampir dari 92 hektar luas Pulau Maspari ini. Sebagian besar memang antara di belakang dan juga di depannya memang ada pantai pasir putih seperti ini. Dan juga ada hutan bakau. Jika ditilik lebih jauh, kenapa disebutnya Maspari? Ketika kita lihat dari atas, landscape atas, pulau ini memiliki panorama seperti ikan pari. Jadi ada buntut di ujung sana dan juga di depan itu terlihat oval. Nah, kita akan ke depan atau juga ke belakang dari buntut Pulau Maspari ini. Jika bentuk ikan pari memiliki ekor panjang serta badannya yang lebar, sama halnya dengan pulau ini, yang memiliki ekor di sisi matahari terbenam.
Mas Pari bagi saya merupakan satu dari banyaknya pantai di Indonesia yang memiliki hamparan pasir putih serta eksotisme pepohonan di pesisir pantai. Di Pulau Mas Pari ini telah didirikan bangunan yang dulunya adalah tempat konservasi penyu dan pembibitan biota laut lainnya. Beberapa bangunan diantaranya difungsikan untuk memfasilitasi kebutuhan pengunjung sebagai tempat singgah. Selain memiliki pantai yang indah, Pulau Mas Pari juga memiliki dataran tinggi yang tentunya nanti kita akan melihat dari atas dataran tinggi tersebut pesisir-pesisir pantai yang ada di pulau ini. Walaupun perjalanan ke pulau ini sangat jauh, tapi tidak mensurutkan wisatawan lokal berkunjung untuk sekedar singgah ataupun berwisata menghabiskan waktu menikmati keindahan Pulau Mas Pari. Di Pulau Mas Pari ini ternyata ada beberapa sumur yang dimanfaatkan untuk para pengunjung untuk mengambil air bersih. Uniknya lagi, kalau Anda pernah berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, ketika ada sumur di pulau di tengah laut, biasanya airnya payau, tapi di sini airnya tawar. Untuk itu kita akan coba untuk mencicipi air dari sumur yang ada di Pulau Mas Pari ini. Nah, ini pemirsa sumurnya. Kalau kita berbicara tentang Pulau Mas Pari, pulau yang berada di tengah-tengah antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Bangka. Harusnya ketika ada sumur di dalam ini akan ada rasa asin terlebih sedikit seperti itu. Tapi kita akan coba. Tawar sekali, tidak ada rasa asin sama sekali. Tidak ada rasa asin sama sekali dan ini menyegarkan. Keberadaan hutan di Pulau Mas Pari ini masih terjaga dan tumbuh secara alami. Beberapa di antaranya banyak ditumbuhi pohon jambu mente yang sudah ada sejak dulu. Menyusuri jalan setapak yang dipenuhi oleh alang-alang, saya berjalan pasti untuk mendaki ke atas bukit. Perjalanan menuju puncak perbukitan saya disuguhkan hamparan ilalang di sepanjang kaki bukit.
Di atas bukit ini dipenuhi oleh bebatuan besar yang lumayan curam. Semakin ke atas, saya semakin disuguhkan pemandangan laut yang menakjubkan, biru sejauh mata memandang. Lelah yang mencekam betis saya sejak tadi seakan melepaskan genggamannya saat saya tiba di atas bukit ini. Dan lelah perjalanan saya pun terobati oleh pemandangan alam di atas ini. Ilalang di atas ini seakan menambah eksotisme pemandangan dan hembusan angin laut yang saya rasakan. Bagi sebagian besar penduduk pesisir timur laut, Mas Pari bukan sekedar pulau. Mas Pari adalah rumah bagi mereka. Mas Pari adalah rambu untuk mereka. Dan Mas Pari adalah titik pandu bagi mereka yang kehilangan arah. Berbicara tentang Pulau Mas Pari, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Sam, salah seorang yang menunggu atau juga merawat pulau ini dari tahun 2001 sampai dengan saat ini. Pak Sam, mungkin bisa diceritakan bagaimana Pulau Mas Pari dari tahun 2001 hingga saat ini? Pulau Mas Pari pertama dibangun oleh pemerintah daerah, itu Dinas Kelautan Perikanan tahun 2000. Itu sudah mulai melakukan aktivitas di sini. Pertama mereka membuat jembatan sama untuk hatchery udang. Nah, tahun itulah mulai kita beraktivitas di sini. Di tahun itu ya? Iya. Kalau bisa diceritakan Pak, seperti apa luas dari Pulau Mas Pari ini, kemudian juga dengan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya Pak? Ya. Kalau luas dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Kalau dulu daratan ini jauh agak ke tengah sampai 10 meter. Sekarang itu terkikis abrasi. Dulu 10 meter yang ada sana, ya, buntutnya itu ya Pak? Ya, daerah buntut itu Oke. 10 meter sana. Sekarang sudah berkurang. Kemudian khas dari pulau ini salah satunya adalah tempat penyu bertelur. Oke. Iya, jadi ada penyu yang suka naik pada musim-musim tertentu. Kalau untuk akses sendiri Pak seperti apa? Kalau kita lihat kan di sebelah kiri Pulau Sumsel, kemudian kanan Bangka Belitung, biasanya masyarakat dari mana saja yang datang ke sini Pak? Yang paling banyak datang itu dari masyarakat Pantai Timur, karena aksesnya yang terdekat di sini. Pada waktu-waktu musim liburan seperti tahun baru penuh sampai
ini jadi salah satu objek wisata mereka. Oke. Iya. Masih ada sih sebagian kecil dari Bangka. Ya. Di awal saya belum memberitahu bahwasannya akses utama masyarakat ke Pulau Maspari menggunakan speedboat. Biasanya, masyarakat datang ke pulau ini bersama dengan keluarga. Ya, hanya untuk menghabiskan waktu sejenak lah, sebelum akhirnya mereka kembali lagi menjalani aktivitas mereka. Kemudian juga ada ini Pak, apa namanya? Rambu apa? Laut. Rambu Mercusuar. laut ya, mercusuar ini. Seperti apa? Memang sudah ada dari tahun itu ataukah memang sebagai penunjuk arah atau seperti apa di sini? Mercusuar ini sudah lama. Jadi waktu kita masuk sini itu sudah ada. Bahkan dulu dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk pelayaran juga untuk cari ikan. Oke. Ya pada saat malam hari mereka panduannya cuma lampu ini. Karena salah satu Pulau Maspari ini sebagai titik sentral dari pelayaran, rambu-rambu untuk pelayaran, makanya banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memonitor aktivitas pelayaran, sehingga digunakan untuk tempat pengintaian lah, untuk hal orang-orang yang untuk berbuat tidak baik. Kenapa bisa dikatakan sebagai tempat yang sentral untuk memantau pelayaran Pak di pulau ini? Karena alur pelayaran yang dari Jakarta atau melewati laut ini kan banyak melintasi dari pulau ini. Pak, kalau kita berbicara tentang Pulau Maspari, namanya Maspari. Ini kan sangat unik nih Pak ya, Pak Som. Kenapa Pak? Mungkin bisa diceritakan asal-usul nama dari Pulau Maspari ini Pak? Ya. Kalau nama Maspari itu awalnya itu secara ini internasional dinamakan Pulau Leospar, yang artinya Pulau Hantu, karena misteri ya, banyak misteri. Untuk kenapa misterinya? Bentuk ekornya ikan pari ini seperti hidup. Oke. Jadi seperti ikan pari juga, tapi mempunyai ekor yang bergerak-gerak. Karena air yang pengaruh air ya, pengaruh arus gitu. Tadi saya ke sana Pak. Ya. Saya menyaksikan memang buntutnya kayak ada cabang dua gitu jalannya. Iya, pada waktu-waktu tertentu selalu berubah-ubah. Itu ada lagi pohon besar, pohon rindang. Itu menurut ahli botani itu bukan dari khas kita, tapi Bukan itu dari dibawa, Indo? ya, bukan dari Indonesia. Tapi itu begitu mereka periksa, itu berasal dari Afrika. Pohon itu? Pohon itu sengaja dibawa, ditanam di sini. Dan hidup ya? Hidup. Pohonnya yang rindang besar itu ya Pak ya? Rindang, ya, yang rindang besar. Ya. Oke. Karena memang itu kayaknya beda sendiri dari Beda sendiri. pohon-pohon lain. Dan itu cuma jadi ciri khas Pulau Maspari karena tidak ada pohon lain. Di tempat lain nggak ada? Selain pohon itu cuma satu itu. Oke. Anaknya atau jenisnya yang ini yang tumbuh juga tidak ada. Walaupun ada nanti begitu besar dikit mati dia. Jadi kalau di
di sini di Pulau Mas Pari ada seperti juga tanah lot Bali, Di Bali, ya Pak ya? iya. Oke, itu tuh pulaunya. Jadi dia bisa sendiri Pak dari apa namanya? Dari Dari Pulau Mas Pulau Pari. Mas Iya, Pari. iya. terpisah ya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari depan atau juga landscape dari atas, Pulau Mas Pari ini memiliki buntut dan juga kepala. Kepalanya itu adalah pulau kecil Pulau ini. kecil ini, ya. Dan dia tepat posisi di timur Pulau Mas Pari. Jadi kalau kita mengambil suasana pagi, menikmati sunrise, itu paling enak di sini. Sini ya. Iya, Jadi Iya. cahayanya emang terlihat jelas. terlihat jelas. Ya. Ada kalanya kita mempertanyakan kembali, kenapa kita berpetualang? Untuk apa berpetualang jika nyaman di rumah, menggenggam erat remote TV di tangan kanan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang terkadang membuat kita lemah dan apatis terhadap lingkungan sekitar. Padahal sebenarnya berpetualang merupakan cara kita menyadari bahwa kita makhluk lemah. Laut, pulau, bukit, dan pantai Mas Pari memberikan pengalaman petualangan baru bagi saya. Walaupun sejenak, setidaknya saya pernah menapakkan kaki di pulau kecil yang tak banyak orang tahu ini. Ya, Pulau Mas Pari.